Shalom sahabat BBC. Wow, setelah kita seru banget membahas tentang Allah Tritunggal dan kita akan masuk, ini satu kalimat awal dari pengakuan iman rasuli aja belum selesai nih. Jadi setelah kita bahas Allah Tritunggal yang seru sampai kepalanya berasap kemarin itu Pak Ezra, kita mau masuk ke topik apa lagi setelah itu? Dari kalimat selanjutnya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi kita akan mulai bahas tentang Bapa yang Maha Kuasa, pasti lebih ringan dari Allah Tritunggal. Bapa yang Maha Kuasa, dan pembahasan tentang Bapa yang Maha Kuasa ini akan kita bahas pada tanggal 22 November 2025 jam 4 sampai jam 6 sore, masih sama di GKSI Bethlehem St. Moritz Office Tower lantai 18. Nah sahabat BBC, karena kita mau masuk ke bulan Desember yang bulan Natalan, jadi kita akan geber terus nih Pak Ezra. Mumpung kita masih ada di bulan November, akan berurutan BBC kembali tanggal 22, kemudian tanggal 29 gitu Pak Ezra. Siap untuk digaspol Pak Ezra? Gas. Nah, sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli ini, tolong di-spill Pak. Kenapa kita perlu mengerti tentang pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli disebut rasuli itu karena ajarannya sama dengan ajaran para rasul. Jadi dengan kita memahami pengakuan iman rasuli, kita sebenarnya mau mengatur supaya kita orang Kristen dan gereja itu berjalan dalam rel ajaran yang sesuai yang diwariskan para rasul. Itu disebut rasuli. Ya, Kenapa harus sepenting itu pengakuan iman rasuli? karena dunia sekarang ini penuh dengan berbagai macam ajaran yang menyesatkan Dalam konteks hari-hari ini. Ya, nah karena itu maka kita perlu rambu-rambunya. Dengan adanya pengakuan iman rasuli, kita bisa lihat, oh kalau ada tahu-tahu beredar di medsos atau di mana-mana suatu ajaran yang lain kok tidak sesuai dengan pengakuan iman rasuli ya, maka kita harus sadar, ini aneh nih, bukan dari rasul-rasul, bukan warisan dari rasul-rasul. Jadi dengan kata lain, sebenarnya pengakuan iman rasul itu untuk membentengi kita dari segala macam ajaran yang salah atau yang menyesatkan. Karena sesungguhnya itulah yang ditinggalkan oleh bapak-bapak gereja kita sebetulnya Pak ya. Wow, tahan dulu Pak Ezra, karena sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli. Jadi buat sahabat BBC dan teman-teman yang rindu, haus untuk belajar, hanya buat Anda yang masih merasa perlu belajar Alkitab. Buat yang sudah jago, buat sudah ahli Taurat, skip saja, nggak perlu. Tapi buat kita yang merasa bahwa kita butuh pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan, yuk gabung bersama Bethlehem Bible Class di GKSI Bethlehem St. Moritz. Sampai ketemu tanggal 22 November di GKSI Bethlehem St. Moritz. Acaranya free. Penting banget, nggak bayar, free, dapat ilmu, dapat pembelajaran yang banyak, dapat snack pula gitu ya. Nikmat apa yang kau dustakan. So, sampai ketemu dengan saya Yosua Yan dan Pendeta Asis Rasoru. Sampai ketemu di BBC. God bless you. Mohon penjelasan di dalam Kejadian pasal 1 bahwa matahari diciptakan pada hari keempat. Namun terang itu dikatakan sudah ada dari hari pertama. Pernah juga terdengar bahwa puncak terang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tapi saya tidak menemukan ayat yang menyatakan demikian selain Yesus Kristus adalah terang dunia dalam Yohanes 8 ayat 14. Ada lagi rujukan ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa terang hari pertama itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bagaimana memahami hal ini Pak Pendeta? Begini, dalam memahami Alkitab itu kita harus punya memahami kata itu, semua kata itu ada 3 makna. Pertama makna harfiah, kedua makna simbolis, ketiga makna figuratif, kiasan. Contoh, merpati. Waktu Nuh mau ngetes itu air bah sudah turun atau belum, dia lepaskan merpati. Yang dia lepaskan tuh merpati sungguh-sungguh, merpati harfiah. Tapi ketika Roh Kudus Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati, itu simbol. Saudara tidak boleh menganggap kalau saudara mengharfiahkan, berarti Roh Kudus itu merpati ya. Merpati itu Roh Kudus ya. Jadi kalau ada pelihara merpati di rumah, saudara pelihara Roh Kudus.
Nah, kalau merpatinya dimakan kucing, berarti Roh Kudus dimakan kucing. Nah, tidak, itu simbol. Tetapi ketika dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Merpati itu kiasan. Kiasan dari apa? Kiasan dari ketulusan. Oke? Pedang. Waktu Yesus mau ditangkap, Petrus ambil pedang, potong telinga hamba imam besar. Itu pedang sungguhan, harfiah. Tapi ketika dia bilang bahwa kenakanlah firman Tuhan seperti pedang roh, itu simbol. Tapi ketika di Roma pasal 13, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Itu kiasan. Pemerintah menyandang pedang, maksudnya pemerintah diberi hak untuk menghukum orang yang bersalah. Gitu ya? Maka waktu kita membaca Alkitab, kita harus tahu ini makna harfiah, ini kiasan, atau ini simbolis. Kalau tidak, nanti kacau. Nah, begitu juga terang. Terang. Iya. Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus itu terang dunia, itu bermakna simbolis. Tapi di Kejadian pasal 1, jadilah terang. Itu terang harfiah. Nah, karena itu kalau orang bilang, terang di Kejadian 1 itu adalah Yesus, salah dong. Ya, terang di Kejadian 1 itu betul-betul terang, Tuhan cipta terang, gitu loh. Itu harfiah. Tapi ketika dikatakan Yesuslah terang dunia, ya, itu harfiah. Atau ketika dikatakan bahwa manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang, nah, itu bukan harfiah. Itu simbol dalam kehidupan, dalam kebodohan. Nah, maka tinggal kalau mau mencari Yesus sebagai terang, yang makna simbolisnya ya dalam Yohanes pasal 8 itu ya, ketika Yesus bilang, akulah terang dunia, selama aku di dunia, akulah terang dunia. Tapi yang di Kejadian 1 itu harfiah, tinggal bedakan saja itu. Ya, baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menginformasikan kepada saudara-saudara juga lewat tayangan video dari Desa Bioba di Kabupaten Kupang bahwa saya, Pendeta Esra Soro, bersama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soro dan juga GKN Revival Kupang itu mempunyai sebuah beban pelayanan dan proyek pelayanan di Desa Bioba, wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, di mana di sana kami membangun sebuah sekolah yang berasrama dan juga membangun satu gedung gereja untuk tempat beribadah dari jemaat di sana. Dan puji Tuhan bahwa gedung sekolah tersebut sudah selesai dibangun dan sekarang sudah dipakai, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sobekom. Dan juga seperti saya beritahukan kali lalu bahwa kami berusaha juga untuk menyediakan tempat berbakti buat jemaat Tuhan di sana. Dan puji Tuhan karena respon saudara-saudara dan banyak di antara saudara-saudara juga yang memberikan donasinya, sehingga akhirnya gedung gereja ini sudah mulai dibangun dan ya boleh dibilang sekitar 70% sudah selesai. Sekarang ini kalau saudara melihat gambar-gambar ini adalah tampilan dari gedung gereja yang sudah dibangun. Lalu juga sekarang lagi mau upaya untuk pengerjaan atap gereja. Nah, kita berharap bahwa ini segera selesai sehingga menjelang musim penghujan di tahun ini gerejanya sudah rampung sehingga jemaat bisa beribadah dengan baik. Nah, beberapa waktu yang lalu pada musim-musim hujan kita lihat bahwa jemaat hanya beribadah di bawah tenda-tenda saja. Tapi kami berharap bahwa sebelum musim hujan lagi, gedungnya sudah selesai, jemaat di tempat ini bisa berbakti dengan baik. Dan karena itu, terima kasih untuk segala dukungan yang telah saudara berikan, baik dukungan doa dan juga dana. Dan kami tetap memohon saudara-saudara untuk mensupport pelayanan ini. Masih ada pengerjaan atap. Nah, saudara kalau mau ambil bagian di sini, saudara bisa silakan kirimkan donasi saudara atau persembahan saudara di nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esra Soro yang ada di bawah ini, yang akan dipergunakan untuk penyelesaian finishing daripada gedung gereja ini. Sehingga puji Tuhan, masyarakat dan juga jemaat di Desa Bioba bisa mengikuti atau mendapatkan pendidikan dengan baik. Bukan hanya Desa Bioba, tapi juga berbagai desa yang lain itu akan dikerahkan untuk bisa berada dalam sekolah berasrama di Desa Bioba. Jemaat Tuhan juga bisa berbakti di sana. Nah,
Itu saja ucapan terima kasih dan tetap berharap dukungan baik saudara-saudara semua, bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi kepentingan umat Tuhan di desa Bioba. Tuhan Yesus memberkati.